تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat untuk berkumpul di dalam majelis ilmu ini dalam rangka untuk menyimak dan mendengarkan kajian dari guru kita Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Perkenankan saya frekuensi untuk membacakan tema kajian kita hari ini, yaitu Akidah Imam Syafi'i rahimahullah bagian ke-8. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Khamsah, Majelis Taklim Ar-Rizat, dan Majelis Taklim Al-Muraqabah. Semoga kita semua dapat memahami dan mencatat setiap ilmu-ilmu yang guru kita sampaikan. Kemudian diinformasikan juga kepada para pendengar bahwa di akhir kajian kami akan membuka sesi tanya jawab terkait materi kajian. Maka bagi yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk mengirim kepada panitia melalui kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak kajian siang hari ini kepada Ustaz Firanda Hafizahullah oleh tafadhol alaihi masykura wa maghfurah. Jazakallahu khairan akhi Fakhri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i ya, yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya atau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Kita masuk pada bab berikutnya, bab majaa anil Imam Syafi'i rahimahullah fi wujubi qabulis sunnah sawa'un kanat muwafiqatan lil Qur'anil Karim aw mubayyinatan lahu aw zaidatan alaih. Kata beliau, penulis kitab ini Syekh Nu'man Watar, beliau mengatakan bab wajibnya menerima sunnah, wajibnya menerima sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah tersebut? Ada 3 model. Yang sunnah tersebut, yang pertama adalah muwafiqatul Quran, sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, penjelas Al-Quran, mubayyinatun lahu, penjelas Al-Quran. Atau yang ketiga, tambahan terhadap Al-Quran, zaidatan alaih, tambahan atas Al-Quran. Yaitu maksudnya beliau, dan beliau akan menukil pendapat perkataan Imam Syafi'i dari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya sunnah Nabi itu ada 3 model secara umum. Ada yang sunnah sesuai dengan Al-Quran, itu sebagai penguat, dia penguat Al-Quran. Ya, seperti perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk salat kepada Nabi, untuk salat 5 waktu, rukun Islam, rukun iman. Ini semua sudah ada dalam Al-Quran, cuma dikuatkan. Dan ada sebagai penjelas Al-Quran. Penjelas Al-Quran misalnya penjelas salat 5 waktu, misalnya ya, penjelas zakat misalnya, dan ini banyak ya, penjelas haji dan lain-lain ya, banyak ya. Artinya ketika kalau kita cuma Al-Quran saja, Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Terus bagaimana salat? Ya, bagaimana perinciannya, jumlah rakaatnya, waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu semua tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyampaikan dengan global, maka kita harus kembali kepada sunnah yang menjelaskan, yang sunnah tersebut fungsinya ketika itu sebagai mubayyinah, penjelas. Demikian juga zakat. Allah mengatakan wa atuz zakat, bayarlah zakat. Tapi dari mana kita tahu tentang nisab dan haulnya ya? Ini semua dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim ya. Allah menjelaskan tentang fungsi Nabi adalah litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Walaum yatafakkarun. Fungsi engkau ya Rasulullah adalah untuk menjelaskan kepada manusia. Apa yang diturunkan Allah kepada mereka, ini penjelas. Nah, yang sering menjadi polemik adalah ini. Ini satu, fungsi sunnah. Yang ketiga, tambahan atas Al-Quran. Maksudnya tambahan Al-Quran itu maksudnya apa? Maksudnya ada hukum-hukum baru
dalam sunnah-sunnah Nabi yang tidak disinggung sebelumnya Al-Quran, yang tidak disinggung atau disebut dalam Al-Quran. Nah, ini pun harus kita terima. Ini jadi ada hukum-hukum baru yang Al-Quran, yang sunnah sebutkan, yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ini banyak juga dalam sunnah-sunnah Nabi, hal-hal yang tidak disinggung oleh Al-Quran, namun disinggung oleh Nabi SAW dalam kehidupan keseharian, hukum-hukum. Maka ini pun kita harus terima. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah dua sumber hukum yang sama. Nah, ini yang mau kita jelaskan dari kitab Risalah. Saya bacakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kullu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laysa fihi kitabun, maka semua yang Rasulullah SAW sunahkan, yang di situ tidak ada Al-Quran di dalamnya. Ini bagian ketiga. Wa fima katabna fi kitabina hadza min dzikri ma manallahu bihi 'alal ibadi min ta'allumil kitab wal hikmah, dan apa yang kita tulis dalam kitab ini, kitab Risalah, berupa kita sebutkan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, yang di mana Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi anugerah Allah itu bukan mengajar Al-Quran saja, tapi Allah memberi anugerah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Imran ayat 164, kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah sebutkan karunia Allah. Kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin. Apa anugerahnya? Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah utus seorang rasul dari jenis mereka, dari orang Arab, ya, dari manusia. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi, di mana Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka agar mereka bersih dari dosa-dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, dan sungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, sungguhnya Allah beri anugerah kepada hamba-hambanya, di mana Nabi diutus untuk mengajarkan dua hal, Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu apa? Sunnah. Kata beliau, dalil ala anna al-hikmata sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya hikmah yang dimaksud oleh Allah, yang ditugaskan kepada Nabi untuk mengajarkannya. Rasulullah ditugaskan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Hikmah tersebut maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi apa dalil beliau sebutkan? Jadi model ketiga ini, dalil kita harus wajib mengikuti dalil akan hal ini. Dalil harus mengikuti sunnah Nabi, menerima sunnah Nabi, sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, karena Allah menyebutkan anugerah kepada umat, pada manusia, yaitu apa? Yaitu ta'lim Al-Kitab wal Hikmah, pengajaran tadi dalam surat pengajaran Al-Quran, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dalam surat tadi Al-Imran ayat 164. Baik, yang dimaksud dengan Al-Hikmah di sini, Al-Hikmah kata Imam Syafi'i maksudnya adalah As-Sunnah. As-Sunnah. Ya, ini salah satunya adalah dalam surat Al-Imran. Demikian dalam yang lain kita dapati dalam misalnya surat An-Nisa ayat 113 ya. Demikian juga surat An-Nisa ayat 113. Demikian juga surat Al-Ahzab ayat 34. Al-Ahzab
ayat 34. Saya bacakan ayatnya. Adapun surat An-Nisa, Allah berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata." Allah turunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Jadi sunnah juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Kata Allah, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadluhu 'alaika 'azima." Kata Allah, dan Allah telah menurunkan kepada engkau al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah maksudnya apa? Sunnah. Jadi Allah turun kepada Nabi. Allah yang ajarkan kepada Nabi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan kepada engkau apa yang sebelumnya tidak ketahui. Demikian dalam surat Al-Ahzab 34 ketika Allah menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi. Kata Allah, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah wahai istri-istri Nabi apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah apa yang dibacakan pada rumah kalian, di rumah istri-istri Nabi. Min ayatillahi, berupa ayat-ayat Allah, dan al-hikmah. Al-hikmah apa? Sunnah Nabi yang dibaca. Nabi baca apa lagi kalau bukan sunnah? Nabi baca Al-Quran dan juga baca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menafsirkan al-hikmah dengan as-sunnah, ini tafsiran Imam Syafi'i, al-hikmah, jadi al-hikmah sama dengan as-sunnah adalah penafsiran yang jelas dari Imam Syafi'i. Sebagian orang berusaha mengingkari namun tidak benar, dan ini diriwayatkan dari murid-murid beliau dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwasanya Imam Syafi'i menafsirkan al-hikmah dengan as-sunnah. Ini dalil pertama bahwasanya wajib bagi kita menerima sunnah Nabi meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena di zaman Imam Syafi'i banyak pengingkar sunnah. Ya, makanya Imam Syafi'i dikenal dengan Nasirul Sunnah, Nasirul Hadis. Dia penulang hadis. Karena banyak orang mengatakan ini sunnah tidak ada dalam Al-Quran, kita tolak misalnya. Ini termasuk orang yang mengingkari sunnah. Dalil yang kedua, kita bacakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Ma'ama dzakarna mimma aftaradallahu ta'ala ala khalqihi min ta'ati rasulih wa bayyana min mawdhi'ihi alladhi wada'ahu Allahu bihi min dinihi ad-dalil ala anna al-bayan fil fara'id al-mansusati fi kitabillahi min ahadi hadhihi al-wujuh." Ya, kata beliau, ma'ama dzakarna termasuk dalil yang kita sebutkan perintah Allah dalam Al-Quran untuk taat kepada Rasulullah, untuk taat kepada Rasulullah, ya. Dan ini banyak, ya. Seperti atiullah, atiur Rasul, taatlah kepada Rasulullah. Wa in tuti'u tahtadu, kalau kalian taat kepada Rasulullah maka kalian akan dapat hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullah wa atiur Rasul ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Demikian juga Allah berfirman, ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang Rasulullah bawa maka ambillah, wa manahakum anhu fantahu, apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Di sini Allah memerintah untuk taat kepada Rasulullah secara mutlak tanpa terperinci, tanpa ada rincian. Atau bukan secara mutlak, secara umum. Secara umum tanpa ada rincian. Oleh karenanya semua harus diterima. Jangan dibilang kita terima kalau hanya yang ada dalam Al-Quran, Rasulullah nguatin atau Rasulullah jelasin, kita terima. Yang kata mereka kita hanya terima dua bagian. Yang pertama kita terima, yang kedua kita terima karena sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua penjelasan. Yang ini masalah kata mereka. Yang nomor tiga ada hukum baru yang tidak dalam Al-Quran, kita tidak terima. Padahal Allah ketika menyuruh untuk taat kepada Rasulullah SAW, Allah suruh secara umum, secara mutlak tanpa ada perincian. Berarti harusnya kita terima apa saja yang datang dari Nabi SAW. Ini antara dua dalil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i untuk taat kepada Nabi, sunnah-sunnah Nabi meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau berkata, wa bayyana min mawdhi'ihi alladhi wada'ahu Allah min dinihi ad-dalil ala anna al-bayan fil fara'idi al-munsaf fi kitabillah min ahadi hadhihi al-wujuh. Kewajiban-kewajiban yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu ada beberapa model, ya. Belum jelaskan. Model pertama, ma atal kitabu ala ghayatil bayan fihi falam yahtaj ma at-tanzil fihi ila ghairihi. Ada pembahasan yang Allah turunkan dalam Al-Quran sudah jelas gamblang, tidak perlu ada Al-Quran sunnah untuk menjelaskan. Sudah gamblang, ini ada model seperti ini. Yang kedua, ma ata ala ghayatil bayan fi fardhihi wa aftaradallahu ta'ala ta'ata rasulih fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi kaifa farduhu wa ala man faradahu wa mata yazulu ba'du wa yathbutu wa yajibu. Yang model kedua, Imam Syafi'i menjelaskan, ya,
yang ketiga, ya ini dalil yang ketiga, model-model yang diwajibkan oleh Allah. Penekanan. Model-model perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Yang pertama, ada yang dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan dengan gamblang di Al-Quran. Di Al-Quran, sehingga tidak butuh lagi sunnah. Sehingga tidak perlu lagi sunnah. Sunnah Nabi. Ya. Ini contoh, mungkin ada perkara-perkara yang sudah jelas dalam Al-Quran, tidak perlu dijelaskan lagi. Yang kedua, adalah ma ata ala ghayatil bayan fi fardhihi wa aftar, yang Allah sudah jelaskan secara sempurna dalam penjelasannya, dalam kewajibannya. Wa aftar Allah taala ta'ata rasulih, tapi Allah mewajibkan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi kaifa fardhu. Ini sudah jelas di Al-Quran, namun datang penjelasan lebih detail, datang penjelasan lebih tegas dari Nabi, datang sunnah Nabi SAW yang menjelaskan SAW. Rasulullah jelaskan kapan diwajibkan kewajiban ini, yang kita dalam Al-Quran tidak disebut. Misalnya kewajiban haji, kapan diwajibkan kita nggak tahu. Kewajiban puasa pertama kali diwajibkan kapan, kita nggak tahu. Tapi Rasulullah datang, Rasulullah jelaskan puasa itu kapan mulai startnya diwajibkan kapan. Terus model kewajibannya bagaimana. Terus mata yazul ba'dhuhu, kapan mungkin hilang sebagiannya, artinya ada keringanan. Wa yathbut, kapan yang tidak ada keringanan, kapan yang wajib. Ini semua tidak ada dalam Al-Qur'an. Sebagian hukum seperti puasa saja dijelaskan secara hanya global dalam Al-Qur'an, detail-detailnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi yang Rasulullah tekankan, yang Imam Syafi'i tekankan, yang sedang kita bahas, di antara perkara wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah minha ma bayanahu min sunnati nabihi bila nassi kitabin, yaitu perkara yang dijelaskan Nabi, sallallahu alaihi wasallam tanpa ada disebutkan oleh Al-Quran. Nah, ini pun harus diterima. Ini harus diterima. Ini maksud pembahasan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, fakullu syai'in minha bayanun fi kitabillahi jalla thana'uhu. Maka semuanya itu adalah penjelasan dari dalam Al-Quran, ya. Fakullu man qabila anillah fara'idahu fi kitabihi qabila an rasulillahi sunanahu. Maka siapa yang menerima dari Allah kewajiban-kewajiban, Allah wajibkan ini, dia terima, maka hendaknya dia menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sunnah-sunnahnya. Kenapa? Bi fardillahi ta'ata rasulih. Karena Allah mewajibkan dia untuk tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khalqihi, kepada seluruh makhluknya, wa an yantahu ila hukmihi, dan agar mereka berhenti kepada, yaitu berhenti pada hukum Nabi, jangan melangkahi hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man qabila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anillahi qabil. Siapa yang terima dari Nabi berarti dia telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lima faradallahu, karena Allah mewajibkan min taati, untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kalau kamu mengaku menerima perintah Allah, harusnya kamu terima perintah Nabi. Karena siapa yang menerima perintah Nabi, sunnah Nabi, meskipun model ketiga yaitu tidak ada disebut dalam Al-Quran, maka harus terima. Sekarang Imam Syafi'i sedang membantah sebuah kelompok di Irak, ya, yang mungkin mengingkari sunnah model ketiga ini, yang sunnah disebut penjelas tapi tidak disebut dalam Al-Quran, ya. Maka kata Imam Syafi'i, kau harus ngambil karena ini perintah Allah. Kalau kau ngaku taat sama Allah, harusnya terima perintah Nabi, karena Allah yang suruh taat kepada Nabi. Siapa yang menerima dari Nabi berarti telah menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajma'u al-qabul lima fi kitabillah wa li sunnati rasulih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qabula li kulli wahidin minhum anillahi ta'ala. Maka dengan dia menerima tersebut, ya, yaitu
dia menerima apa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka menjadikan dia menerima seluruh dari segala sisi, dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan itu dua-duanya berarti menerima dari Allah. Kalau dia menerima dari Alkitab berarti menerima dari Allah, dia menerima dari Sunnah Nabi berarti juga menerima dari Allah. Wa in tafarraqat furu'ul asbab allati qubila biha anhuma. Meskipun mungkin bermacam-macam model sebab-sebab sehingga dia menerima dari keduanya, ya, dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Kama ahalla wa harrama wa farada wa hadda. Ya, sebagaimana Allah menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan, wa hadda bi asbabin mutafarriqah, dan menentukan hukum had atau membatasi dengan sebab tertentu, kama syaa, sebagaimana kehendak Allah, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi mereka akan ditanya. Ini penjelasan gamblang dari Imam Syafi'i bahwasanya seorang kalau sudah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya dia terima tentang apapun meskipun tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebelumnya. Karena sunnah, di antara fungsi sunnah adalah memberi hukum tambahan baru yang mungkin tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau juga sebutkan dalam risalah ini, poin 308 dalam kitab risalah ini, kitab risalah Imam Syafi'i, ya. Kitab risalah Imam Syafi'i. Beliau berkata, wa ayu hadza kana faqad bayyana Allahu annahu farada fihi ta'ata rasulih wa lam yaj'al li ahadin min khalqihi udhran bi khilafi amrin arafahu min amri Rasulillah. Kata beliau, apapun yang terjadi, maka Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah mewajibkan kepada dalam Al-Qur'an untuk taat kepada Rasulullah. Dan Allah tidak menjadikan bagi seorang pun dari makhluknya, Allah tidak kasih udhur kalau dia menyelisih perintah Rasulullah padahal dia sudah tahu itu perintah Rasulullah sallallahu. Wa an qad ja'ala Allahu bin nasi kullihim al-hajata ilaihi, dan Allah selain itu juga menjadikan manusia butuh kepada nabi fi dinihim, dalam memahami agama mereka. Allah jadikan mereka harus butuh kepada nabi. Wa aqama alaihim al-hujjah, dan Allah tegakkan hujjah hujjatahu, dan Allah tegakkan hujjah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas manusia, bima dallahum alaihi min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang Allah tunjukkan kepada mereka dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i menekankan jika seorang sudah tahu dari sunnah Nabi maka dia harus terima. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan semua orang harus taat kepada Nabi. Kalau ada orang sudah tahu ini sunnah Nabi, kemudian dia sengaja menyelisih, kata Imam Syafi'i tidak ada uzur baginya. Bahkan Allah menjadikan setiap manusia butuh kepada Nabi untuk bisa menjalankan ibadah agama. Kalau dia tidak ada penjelasan Nabi, tidak akan paham agama. Ini sudah penjelasan yang gamblang yang ingin saya jelaskan pada bab yang ini, ya. Taib. Beliau juga berkata dalam hadis Abi Rafi', ya, Rasulullah SAW berkata, la alfayanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri. Kata Rasulullah, aku tidak mau bertemu dengan seorang pun dari kalian, dia santai di atas tempat tidurnya, ya'til amru min amri, datang urus hadisku atau perintahku dariku, mimma nahaitu anhu au amartu bihi, yaitu perkara datang dariku, hadisku, yang di situ aku perintah sesuatu atau aku larang sesuatu, maka dia berkata la nadri, kami tidak tahu ini apa hadis apa ini, kami enggak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu, kami hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ini hadis kami enggak ngerti. Tsumma qala, ini Rasulullah mencela orang seperti ini yang hanya mau mengambil Al-Quran. Dia hanya terima hadis kalau hadis itu menjelaskan Al-Quran. Adapun kalau tidak ada kaitannya Al-Quran, kata dia enggak ada. Ya, ini dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Syafi'i mengomentari, wa fi hadza tathbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alamihi annahu lazimun lahum. Maka pada hadis ini menjelaskan bahwasanya harus diterima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwasanya hadis Nabi itu harus diterima, lazimun lahum. Wa illam yajidu lahu nassa hukmin fi kitabillah, meskipun tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an. Intinya yang ingin saya menjelaskan, inilah sunnah Nabi ada 3 model sesuai dengan Al-Qur'an, penguat, ini biasanya orang mudah terima. Yang kedua penjelas, ini juga orang mungkin terima meskipun sebagian juga menolak. Yang jadi perdebatan yang sengit adalah yang bagian ketiga. Hadis menjelaskan padahal tidak dalam Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i harus diterima. Karena Rasulullah juga tugasnya bukan hanya menjelaskan Al-Quran, bahkan memberi hukum tambahan. Di antara bukti hukum tambahan Allah mengatakan, ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi ajarkan kepada manusia Alkitab dan Al-Hikmah. Ya.
dan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah juga Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berkata, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Bacalah dalam rumah-rumah kalian wahai istri Nabi Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bab berikutnya. Ma ja'a anil Imam Syafi'i anna kullu mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Ya. Bab datang dari Imam Syafi'i bahwa siapa saja yang berbicara tentang agama tanpa Al-Qur'an maupun sunnah, maka itu hanya mengigau, sedang mengigau. Jadi bab berikutnya, dan betapa banyak orang sekarang seperti ini. Siapapun yang berbicara tentang agama tanpa Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia sedang mengigau, ngawur maksudnya, sedang mengigau. Kemudian datang riwayat Anil Husain Al-Karabisi qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kullu mutakallimin ala ghairi aslin wa kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Perhatikan, ini perkataan ini dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kullu maknanya sama, kullu mutakallimin ala ghairi aslin, ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Maknanya sama, sudah kita terjemahkan di atas tadi. Semua yang berbicara, maksudnya berbicara, kullu mutakallimin, semua yang berbicara tentang agama, maksudnya tentang agama, ya, tentang agama Allah. Kalau agama nenek moyang terserah, ini agama Allah. Ala ghairi asli kitabin, asli maksudnya dalil. Tanpa dalil Al-Quran, kitab maksudnya Al-Quran. Kitab maksudnya Al-Quran. Wala sunnah maksudnya sunnah. Maka dia sedang mengigau. Setiap orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa dalil Al-Quran maupun sunnah, maka dia sedang mengigau. Ini perkataan jelas dari Imam Syafi'i. Dan ini peringatan bagi kita semua, kalau bicara tentang agama Allah harus ada dalil. Kalau tanpa dalil berarti kita tidak berbicara. Kalau bicara agama Allah ada barometernya. Sumber agama kita ini Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah, ya. Ada suatu riwayat qasidah atau syair dari Imam Syafi'i, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dalam biografi Imam Syafi'i, namun sebagian ulama mengatakan sanadnya lemah, namun dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, juga didapatkan dalam diwan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, kullul ulumi siwal qur'ani was sunnati mashghalatun. Kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun, ya. Semua ilmu yang selain Al-Quran adalah masghalah, ya. Ya. Illa al-hadits wa illa al-fiqh fi din. Kecuali hadis dan fikih dalam agama, ya. Al-ilmu ma qala fihi al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu, ya. Wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Atau sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, seluruh ilmu selain dari Al-Quran hanyalah menyibukkan, tidak ada manfaatnya. Saya nyukil dulu dari Al-Bidayah wa Nihayah. Dia berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqh fid din. Semua ilmu selain Al-Quran hanyalah menyibukkan, tidak ada faedahnya kecuali hadis dan fikih dalam agama. Al-ilmu ma qala fihi qala haddatsana. Ilmu itu yang ada qala haddatsana. Berkata ini dari sini, ada sanadnya. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Selain dari ilmu yang tidak ada sanadnya, tidak ada qala haddatsana, maka itu hanya waswas syaitan. Ini tegas dari Imam Syafi'i. Kalau bicara agama harus pakai dalil Al-Quran. Sekarang orang mulai bicara agama pakai akalnya sendiri, tanpa dalil, tanpa Al-Quran. Ya akhi, kalau agama dibangun di atas akal siapa yang mau dijadikan patokan? Manusia ini banyak sekali akalnya. Apakah seorang merasa dirinya paling pintar? Akalnya tidak, akal saja bisa salah. Bisa salah mengira, bisa salah menerka, bisa salah banyak, akal kekurangannya banyak. Kekurangan, keterbatas sebagaimana kita pernah kita bahas.
Oleh karena supaya selamat bicara agama Allah ada aturannya. Agama Allah itu diketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Selain dari Al-Quran dan Sunnah maka itu bukan agama Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ngigau, dan betapa banyak orang ngigau di zaman sekarang. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan bab berikutnya. Bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i fi dhammil kalam wa ahlihi. Bab celaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam itu filsafat ya, filsafat tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Ini teologi maksudnya, teologi. Celaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam dan ahli kalam. Dan ahli kalam. Dan ini mutawatir dari beliau, terlalu banyak dalil tentang hal ini, bagaimana Imam Syafi'i tegas terhadap ilmu kalam. Saya bacakan perkataan Imam Syafi'i banyak tentang hal ini, menunjukkan bagaimana beliau tidak suka dengan para ahli al-kalam. Dan tentunya bab ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i membenci ilmu kalam, karena ilmu kalam itu tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi masalah. Sebenarnya dijelaskan oleh As-Suyuti, ya. As-Suyuti menjelaskan hal ini dalam dinukil dalam kitabnya Shaunul Mantiq wal Kalam, ya. Halaman 30, beliau menyebutkan dalla hadzal nasu ala anna min al-illa fi tahrimin nadhar fi ilmi al-kalam kaunahu lam yaridil amru bihi fi kitabin wala sunnah. Di antara sebab kenapa diharamkan melihat ilmu kalam, ilmu filsafat tentang ketuhanan, karena semuanya pakai logika. Kita baca perkataan Plato, Aristoteles, Plotinus, Socrates, banyak tentang Allah, tapi pakai logika. Karena mereka asalnya Plato, Aristoteles ini bukan orang beragama Islam, bukan beragama Yahudi. Plotinus bukan agama, mereka orang Yunani. Jadi ketika mereka bicara tentang Tuhan, mereka tidak pakai dalil, pakai logika mereka. Logika mereka salah-salah, mereka saling bertabrakan. Sebagaimana saya jelaskan dalam Syarah Aqidah Wasithiyah jilid pertama maupun jilid kedua. Saya jelas bagaimana pertentangan teologi mereka, karena akal mereka berbeda. Plato menyempurnakan Socrates, Plato kemudian dibantah oleh Aristoteles, Aristoteles kemudian dibantah oleh Plotinus. Seperti itu, saling membantah. Sebab kenapa Imam Syafi'i tidak suka belajar ilmu kalam? Karena kata Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan, kaunahu lam yaridil amru bihi fi kitabin wala sunnah, karena tidak ada perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah untuk belajar ilmu kalam. Wala yujadu anis salafi al-bahthu fihi bi khilafil arabiyyah. Bahkan para salaf tidak pernah membahas tentang masalah ini. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab oke. Al-Quran ada, Sunnah ada, para sahabat bahas masalah bahasa Arab. Ini Al-Quran tidak ada, Sunnah tidak ada, salaf juga tidak ada yang tahu ilmu kalam. Tidak bahas ilmu kalam. Abu Bakar, Umar yang ini masuk surga tidak ngerti ilmu kalam. Kalau kita bisa mengerti tentang Allah, tentang akidah yang benar tanpa ilmu kalam, ngapain kita cari ilmu kalam sekarang? Cukuplah para sahabat bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar dan membuahkan ibadah yang luar biasa, jihad yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa tanpa ilmu kalam. Lantas ngapain sekarang kita meninggalkan ilmu salaf, kemudian kita mencoba mengenali Allah dengan ilmu kalam yang itu ilmunya bersumber dari Aristoteles, orang Yunani. Aristoteles, Plato, kita ambil kaidah-kaidah logika mereka kemudian kita terapkan dalam mengimani Tuhan. Ini adalah kekonyolan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang, ya. Inilah sebab kenapa Imam Syafi'i sangat benci dengan ilmu kalam. Saya bacakan pernyataan beliau, ya. Tadi Imam Syafi'i sudah mengatakan kullu mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnah fa huwa hadayan. Setiap orang berbicara tentang agama, apalagi tentang akidah, tentang Allah, tanpa Al-Quran Sunnah itu ngigau, sedang ngigau. Ego dia kadang begini, ego dia kadang begitu. Ngigau karena enggak ada dalil. Baik. Di antaranya An Yunus bin Abdul A'la Al-Misri, yaitu murid Imam Syafi'i. Qala sami'tu Syafi'i yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, la ayyubtala al-'abdu bi kulli ma nahallahu anhu khairun lahu minal kalam. Seandainya seorang hamba diuji oleh Allah, akhirnya dia melakukan semua dosa yang Allah larang. Minum khamar, berzina, membunuh, dia melakukan dosa banyak.
masih lebih baik daripada kalau dia ternyata terjebak dalam ilmu kalam. Ya, karena ilmu kalam Imam Syafi'i baca, ini tentang Tuhan luar biasa, mengatur Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, harus begini. Walaqad tala'tu min ashabil kalami ala syai'in ma dhanantu musliman yaqulu dzalik. Sungguh aku telah membaca tulisan-tulisan ahlul kalam, ahli filsafat di zaman beliau. Aku tidak menyangka akan keluar perkataan seperti dari seorang muslim. Cara Tuhan harusnya begini, harus begini, subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan ngeri, lebih baik dia terkena maksiat yang lain. Kalau maksiat lain masih bertobat. Masih bisa bertobat. Ini kalau sudah terjebak ilmu kalam, sudah kejebak suka, gandrung, kemudian dia akidahnya jadi menyimpang. Makanya kata Imam Syafi'i masih lebih baik seorang terjumus dalam maksiat daripada terjebak dalam ilmu kalam. Ini terkait dengan akidah langsung. Kemudian juga wa an Yunus bin Abdul A'la maratan ukhra, dalam riwayat yang lain qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata kepada dia, ya'lamullahu ya Aba Musa, ketahuilah wahai Abu Musa, itu muridnya, laqad tala'tu min ashabil kalami ala syai'in lam adhunnahu yakun. Ya. Aku telah membaca dari orang ahli kalam sesuatu yang aku tidak menduga akan ada. Ternyata ada orang ngomong seperti ini. Karena liar, otak liar, kalau udah baca punya logika liar. Kita baca Aristoteles bicara ke sana kemari, Plato, kemudian diikuti Ibnu Sina, Farabi ngomong. Kalau saya bilang gedabrus ke sana ke sini tentang penciptaan alam semesta, Tuhan harusnya begini, Tuhan harus begini, subhanallah, tanpa dalil. Semuanya logika main. Yang Imam Syafi'i mengatakan aku tidak menduga ada yang ngomong seperti ini. Wala an yubtalal mar'u bi kulli dhanbin nahallahu anhu ma ada syirk khairun lahu minal kalam. Seandainya seorang terjebak dalam dosa-dosa, semua dosa apapun selain kesyirikan, selain kekufuran, masih lebih baik daripada dia terjebak dalam ilmu kalam. Ini berarti bencinya Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Wa an Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, demikian murid Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Dia berkata, sami'tu Syafi'i yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i. Jadi ini riwayat mutawatir dari Imam Syafi'i, dari murid-muridnya. Dari tadi Yunus bin Abdul A'la, dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Dia berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, la an yalqallahu al-'abda bi kulli dhanbin ma khala syirka billah khairun lahu min an yalqahu bi syai'in min hadhihi al-ahwa. Seandainya Allah bertemu dengan seorang hamba atau hamba bertemu dengan Allah dengan seluruh dosa selain syirik, dosa apapun yang penting bukan syirik, itu masih lebih mending baginya daripada dia bertemu dengan Allah dengan membawa hawa nafsu ini, yaitu tentang ilmu kalam. Dan Abi Thawr, dari Abi Thawr juga murid Imam Syafi'i, qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, dari Abu Thawr, seorang faqih. Dia berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, martada ahadun bil kalami fa aflah. Tidak seorang pun berhias dengan ilmu kalam kemudian memakai ilmu kalam, artinya dia belajar ilmu kalam kemudian dia beruntung. Kata Imam Syafi'i, orang ini akan beruntung. Kenapa? Syubhat yang begitu kuat dalam ilmu kalam. Orang kalau tidak kuat akalnya, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kalah logika, terjebak. Ini saya tidak main-main, benar maksudnya. Orang kalau tidak ada yang bimbing baca buku-buku Aristoteles, Plato, dia akan kejebak. Logika dia kalah dengan logika Aristoteles. Sehingga akhirnya dia melihat ayat-ayat bukan begitu, akhirnya dia takwil karena logika dia kalah dengan logika Aristoteles. Logika. Semuanya perang logika. Wa anil Muzani, dari Al-Muzani juga murid Imam Syafi'i, dia berkata tentang kisahnya, lamma wafa Syafi'i Misr qultu fi nafsi, ya, tatkala Imam Syafi'i datang ke Mesir, ya, aku berkata dalam diriku, in kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ta'allaqa bihi khatiri min amri tauhid fahuwa. Kalau ada orang yang bisa mengeluarkan syubhat dari dadaku yang terkait dengan tauhid, yang di mana hatiku sudah terikat dengan syubhat tersebut, tidak ada yang bisa keluarkan. Kalau ada yang bisa keluarkan, itu Imam Syafi'i. Maka fasirtu ilahi, maka Al-Muzani pun segera menuju Imam Syafi'i, ingin syubhatnya hilang. Ngeri, syubhat itu hilang. Tidak semua orang bisa ngilangin syubhat. Bayangkan Al-Muzani dengan takdir Allah, Allah membuat dia bertemu dengan Imam Syafi'i sehingga Imam Syafi'i bisa hilangkan syubhatnya. Seandainya tidak bertemu Imam Syafi'i, mungkin dia liar, syubhatnya berkembang liar. Lihat orang-orang liberal ketika belajar filsafat, dia ragu tentang Tuhan. Kalau Tuhan sudah ragu, dia ragu tentang syariat, ragu tentang Al-Quran, semua ragu, dia bingung. Sehingga dia semuanya benar. Karena sudah bercokol pola pikir filsafat dalam dirinya, yang dia logikanya dia kalah. Padahal kalau kita lihat pernyataan Aristoteles, Plato saling bertabrakan, mereka saling debat. Ya. Taib, kata Al-Muzani Imam Syafi'i, fasirtu ilaihi wa huwa jalisun fi masjid Misr. Aku pun mendatangi Imam Syafi'i, dia sedang duduk di masjid di Mesir. Falamma jathautu baina yadayhi, tatkala aku berlutut di hadapan beliau, qultu,
Aku berkata kepadanya, kepada gurunya, Imam Syafi'i. Innahu qad kana fi dhamiri mas'alatun fi tauhid. Sungguh ada suatu permasalahan dalam diriku, masalah tauhid itu syubhat. Faqultu in ahadan la ya'lamu ilmaka faman alladhi indak. Faghadiba thumma qala inna ahadan la ya'lamu ilmaka faman alladhi indak. Maka dia ingin menyampaikan Imam Syafi'i untuk menghilangkan syubhatnya ya. Faghadiba thumma qala li atadri aina anta jalis. Imam Syafi'i kemudian marah. Kata dia inna ahadan la ya'lamu ilmaka, seorang tidak tahu ilmumu wahai Imam Syafi'i. Faman alladhi indak, ada apa ilmu mana Imam Syafi'i untuk menghilangkan syubhatku. Maka Imam Syafi'i pun marah dan dia berkata, atadri aina anta jalis, wahai muridku Al-Muzani, kau tahu sekarang kau sedang duduk di mana? Qultu na'am. Kataku, aku tahu, ana jalisun bi Fustat Misr, aku sedang duduk di kota Fustat di Mesir. Fi masjidiha, di masjid. Baina yaday Abi Abdullah Muhammad bin Syafi'i, aku sedang duduk di hadapan Abu Abdullah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, hayhata innaka bitaran wa jabalahu yadribuka tayyarahu wa anta la ta'lam. Ya, seandainya kau sedang duduk di Taran itu semacam gunung di Yaman kalau tidak salah, dengan gunung-gunungnya, kemudian di bawahnya ada laut, kemudian arusnya menghantammu dan kau tidak tahu, masih oke lah. Tapi wa hadha huwal mawdhi' alladhi gharaqa fihi Fir'aun. Tapi sekarang kau sudah bukan di kota lain. Kalau kau di kota lain mungkinlah ada arus angin atau arus menghantam. Kau tidak ngerti. Sekarang kau sedang berada di kota Mesir, di mana Fir'aun ditenggelamkan di sini. Abalagaka, maksudnya hati-hati, kau sedang di kota yang di sini Fir'aun pernah ditenggelamkan. Jangan sembarang mengikuti syubhat. Abalagaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi su'ali an dzalik. Apakah telah sampai kepadamu dalil Rasulullah menyuruh kau bertanya-tanya tentang itu? Tentang syubhatmu? Qultu la. Aku berkata tidak ada perintah Rasulullah menyuruh saya bertanya tentang masalah ini. Qala hal takallama fihi sahabatu? Apakah para sahabat pernah berbicara tentang syubhatmu itu yang kau ingin tahu jawabannya? Qultu la, tidak pernah. Faqala li tadri kam najmu fi. Ini contoh, ini maksudnya Imam Syafi'i berdalil dengan pemahaman salaf. Dia bilang yang ada syubhatmu itu yang kau bertanya-tanya. Allah bahas enggak? Enggak. Rasulullah bahas enggak? Sahabat bahas enggak? Berarti sudah selesai. Dan itu cara metode Imam Syafi'i. Itulah metode Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Ahmad bin Hanbal membantah orang yang berbicara Al-Quran itu makhluk dengan perdebatan antara Ahmad bin Hanbal membantah Ahmad bin Abi Du'ad. Maka Ibn Hanbal mengatakan, wahai Ahmad bin Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, yang kau seru ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, apakah Rasulullah pernah menyuruhnya? Kata dia enggak pernah. Taib Abu Bakar pernah menyuruh untuk hal ini? Kata dia enggak pernah. Umar enggak pernah. Utsman enggak pernah. Ali enggak pernah. Taib Rasulullah enggak pernah menyuruh manusia untuk meyakini apa yang kau yakini. Umar, Abu Bakar, Umar. Lantas kenapa kau paksa manusia? Di sini Imam Ahmad berdalil dengan pemahaman salaf. Sama seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan itu syubhatmu itu. Kenapa kau tanya-tanya tentang itu? Apakah Rasulullah pernah suruh nanya? Enggak. Sahabat? Enggak. Terus sudah. Kemudian Imam Syafi'i ajak dia berlogika. Kata Imam Syafi'i, "Tadri kam najmun fis sama?" Tahukah kau Al-Muzani berapa jumlah bintang di langit? Qultu la, saya tidak tahu. Fakaukabun min hadhil kawakib alladhi tarahu ta'rifu jinsahu tulu'ahu ufulahu mimma khuliq. Terus bintang yang kau lihat ini, salah satu bintang aja. Tahukah engkau jenis bintang tersebut yang kau lihat sekarang, kapan dia terbit, kapan dia menghilang, dari apa diciptakan bintang tersebut, apa bahan ciptaannya, bahan kimianya apa? Qultu la, aku bilang aku tidak tahu. Qala fa syai'un, maka Imam Syafi'i jelaskan, itu bintang yang kau lihat, fa syai'un tarahu bi ainika khalqun dhaif, yang kau lihat bintang itu atau kau lihat planet itu hanyalah makhluk yang kecil yang sederhana min khalqillah. Masih banyak makhluk Allah yang lebih hebat. Lasta ta'rifu, itu pun kau tidak mengetahuinya. Kemudian tatakallam fi ilmi khaliqihi, kemudian kau ingin bicara tentang ilmu Tuhan penciptanya, tentang makhluk yang Allah ciptanya kau tidak ngerti. Dan kau tidak harus untuk tahu. Terus kau mau coba pingin tahu tentang ilmu Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang Rasulullah wajibkan. Ini jawaban yang cerdik dari Imam Syafi'i. Artinya, kau beriman tidak usah aneh-aneh. Itu aja langit kau tidak disuruh tahu tentang berapa jumlahnya, dari mana bahan penciptanya. Apalagi kau mau ingin masuk dalam urusan Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Ilmu kalam.
Kemudian Imam Syafi'i kata Al-Muzani, kemudian dia bertanya kepada tentang permasalahan dalam wudu, maka aku salah menjawab. Coba masalah ini wudu, bisa jawab enggak? Fa farra'aha al-arba'ati aujuh. Kemudian Imam Syafi'i, aku tidak bisa jawab kata Al-Muzani, padahal dia faqih. Kemudian Imam Syafi'i menurunkan 4 permasalahan dari permasalahan tadi, permasalahan berikutnya. Aku pun salah semua. Falam usib fi syai'in minhu, dan aku salah jawab semuanya. Tsumma qala li, kemudian dia berkata, syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi miraran khamsah, suatu perkara terkait wudu yang kau butuhkan 5 kali sehari untuk salat 5 waktu, tada'u ta'allumahu, kau tidak belajar dengan baik, wa tatakallamu ilmal khaliq, kemudian kau ingin bicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditugaskan oleh Allah untuk bicara tentang hal tersebut. Imam Syafi'i menasihati, idza hajasa fi dhamirika dzalik farji ila Allah, kalau ada syubhat dalam dadamu kembalilah kepada Allah. Wa ila qaulihi ta'azza wa jalla, ingatlah firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, sungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, sungguhnya Allah dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan seterusnya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya ya, dalam surat Al-Baqarah. Fastadil bil makhluk alal khaliq. Jadi Imam Syafi'i suruh kau ingat aja ayat-ayat ini. Maka berdalillah tentang makhluk, bahwasanya kau tidak ngerti tentang makhluk apalagi tentang Allah. Wala tatakallafu ilma ma lam yablughu aqluka, maka jangan kau pusing-pusing memikirkan sesuatu yang akalmu enggak bakalan sampai. Kata Muzani setelah itu, faqultu faqad tubtu in uttu fi dzalik. Ya, aku bertobat. Kalau aku kembali kepadanya, aku bertobat. Gara-gara perkataan Imam Syafi'i. Ini riwayat ya, bagaimana Al-Muzani ada syubhat, kemudian Imam Syafi'i bersihkan dengan enggak usahlah pikir jauh-jauh seperti itu. Yang penting adalah Al-Qur'an Sunnah, terima. Jangan pikir bagaimana kalau begini, terlalu jauh. Mikir bintang aja kau tidak ngerti, mikir planet aja kau tidak ngerti, apalagi memikir tentang pencipta planet dan bintang-bintang tersebut. Demikian juga Az-Zahabi menyebutkan riwayat dari Husain bin Ali Al-Karabisi, dia berkata, syahidtu Syafi'i, aku melihat Imam Syafi'i, wa dakhala alaihi Bishr Al-Marisi, atau Bishr Al-Marisi, dan lalu ada nama seorang Bishr Al-Marisi masuk menemui Imam Syafi'i. Bishr Al-Marisi ini tokoh Mu'tazilah, dia kemudian jadi Jahmiyah. Dia tadinya ahli fikih, disebutkan dia ahli fikih, kemudian dia belajar ilmu kalam, kemudian akhirnya dia kena syubhat banyak dan dibantah oleh, misalnya oleh Ad-Darimi dalam kitabnya Naqdud Darimi ala Bishr Al-Marisi Al-Anid, buku 1 jilid. Di situ dia bantah syubhat-syubhat Al-Marisi. Kalau kita lihat syubhat-syubhatnya Al-Marisi, persis seperti syubhat-syubhatnya Mu'tazilah, persis seperti syubhat-syubhatnya Asy'ariyah. Saya sudah sebutkan, saya buat komparasi tentang syubhatnya Mu'tazilah sama Asy'ariyah dengan syubhatnya Bishr Al-Marisi yang ditahdir oleh para ulama yang hidup di zaman Imam Syafi'i, yang dibantah oleh Utsman Ad-Darimi, Utsman bin Said Ad-Darimi. Ternyata sama syubhatnya Asy'ariyah sama dengan syubhat Ad-Darimi, syubhatnya Al-Marisi. Maka harus kita ngerti bahwasanya sebenarnya apa yang ada pada Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah hanyalah warisan dari orang-orang sebelumnya yang dibantah oleh para ulama. Bishr Al-Marisi ini ahli fikih, kemudian dia belajar ilmu kalam, akhirnya menyimpang. Ketika Imam Syafi'i ada tiba-tiba ditemui oleh Bishr Al-Marisi. Faqala li Bishr, maka Imam Syafi'i menegurnya. Akhbirni amma tad'u ilaihi. Kabarkan kepadaku tentang apa yang kau serukan wahai Bishr Al-Marisi. Kau ini tulis tentang akidah, kau seru tentang akidah bid'ah. Kitabun natiq, apakah yang kau serukan itu ada kitabnya, ada Al-Qur'annya? Wa fardun muftarad, kewajiban yang harus dilakukan. Wa sunnatun qa'imatun, adakah sunnahnya? Yang kau bicara itu ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah atau tidak? Wa wajadta anis salafil bahtha fihi was su'al, ataukah kau dapat di pernah salaf, para sahabat, para tabi'in membahas tentang apa yang kau sebutkan atau bertanya tentang apa yang kau sebutkan tersebut? Lihat, ini sekali lagi Imam Syafi'i berdalil dengan salaf. Yang kau serukan ini ada Al-Qur'annya enggak? Enggak ada. Sunnahnya ada enggak? Abu Bakar, Umar, Utsman bicara ginian enggak? Enggak. Bishr ngaku enggak ada. Illa annahu la yas'una khilafuhu. Ya, kata Bishr, iya memang tidak pernah dibahas, tapi kita enggak bisa nolak ini semua apa yang disampaikan. Jadi dia merasa apa yang dia serukan, bid'ah, akidah yang dia sebutkan ini harus diterima karena logika menunjukkan akan hal tersebut. Makanya dia ngakui, memang benar Al-Qur'an tidak ada, sunnah enggak ada, salaf enggak ada, tapi kita enggak bisa ninggalkan ini keyakinan. Subhanallah. Syubhat sudah bercokol. Faqala Syafi'i, aqrarta bi nafsika 'ala al-khata'.
kau telah mengakui kesalahan. Ketika kau mengatakan dalam kitab tidak ada, sunnah tidak ada, salaf tidak ada, berarti kau salah. Fa inna anta anil kalami fil fiqh wal akhbari walikan nas wa tatruku hadha. Kenapa kau tidak kembali lagi bicara tentang fikih? Tinggalkan ilmu seperti ini. Qala lana nahmatun fihi. Apa kata Bishr al-Marisi? Saya tidak mau tinggalkan, saya ada kesenangan. Saya suka bahas ini. Nahmah itu syahwat. Saya suka bahas ilmu kalam, akan logika. Falamma kharaja Bishr, yang penting Imam Syafi'i sudah nasihati. Tatkala dia keluar, kata Imam Syafi'i, la yuflih, orang ini tidak akan beruntung. Ya, dari sinilah kemudian Suyuti menukil juga asar ini, kemudian dia mengomentari sebab kenapa Imam Syafi'i mengharamkan belajar ilmu kalam, karena tidak ada dalam perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah belajar ilmu kalam, dan juga tidak ditemukan dalam perkataan para salaf. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Hukmul Imam Syafi'i fi ahlil kalam. Bagaimana Imam Syafi'i memandang kalau ada orang ahlil kalam, belajar ilmu mantik seperti Bishr al-Marisi dan teman-temannya. Dan an Abi Thawr wa Husain al-Karabisi wal Hasan bin Muhammad az-Za'farani, itu menurut Imam Syafi'i, mereka berkata, mereka menukil. Ya, ini berarti nukilannya mutawatir. Imam Syafi'i ngomong begini dengar oleh murid-muridnya. Sami'na Syafi'iyya yaqul, kami mendengar Imam Syafi'i pernah berkata, hukmi fi ahlil kalam, hukumku bagi orang belajar ilmu kalam seperti ini, yang belajar belanggukan logika, baca Plato, Aristoteles sehingga logikanya jalan sampai logika tentang teologi, tentang Tuhan. Kalau bicara tentang filsafat, tentang ekonomi, tentang negara, ilmu sosial, tentang ilmu biologi, tidak ada masalah. Itu ilmu dari mana kita boleh ambil, ya. Tapi kita bicara tentang Tuhan, teologi, Tuhan itu maha yang gaib. Kita enggak ngerti kecuali kalau informasi dari Allah, dari Nabi SAW. Adapun kita gunakan logika kita untuk mulai berpikir tentang Tuhan, pasti salah. Namun memang belajar ilmu kalam mengasihkan. Makanya mereka terjebak, kata Bishr al-Marisi, lana nahmatun fihi, kami senang belajar ini. Kata Imam Syafi'i, hukumku bagi orang belajar ilmu kalam, an yudrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah korma, wa yuhmalu alal ibil, kemudian dinaikkan dinaikkan di atas onta, wa yutafu bihim fil qabil asyar, kemudian diarak di keliling di kabilah-kabilah, di suku-suku, wa yuqalu, dipermalukan, maksudnya dipukulin sambil dipermalukan, diarak, dikelilingi, sambil dipukulin. Yuqalu hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala al kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah kemudian sibuk belajar ilmu kalam. Inilah hukum Imam Syafi'i, dan ini mutawatir dari beliau tentang beliau tidak suka dengan ilmu kalam, yang ilmu tersebut digandrungi oleh sebagian orang. Sekali lagi, ilmu kalam itu sering saya sampaikan, filsafat secara umum ada dua, filsafat tentang agama, filsafat tentang dunia. Filsafat tentang dunia bebas, tentang sosiologi, tentang kenegaraan, tentang masyarakat, ide-ide boleh aja. Filsafat tentang sains boleh, tidak ada masalah. Mereka sudah bicara sejak dulu tentang matematika. Tapi jadi masalah ketika orang-orang Yunani berbicara tentang teologi, yang mereka mengatakan dengan nama metafisika. Ya, ini filsafat seperti ini berbahaya, karena mereka untuk bicara tentang Allah harus ada wahyu. Akal kita enggak bakalan sampai, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sikap tegas Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam. Allah taala alam, demikian saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.